Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di Sabda Bagi Anda bersama saya Pastor Marcel Kanon. Dan kami sudah tiba di hari Sabtu tanggal 9 April. Wow, satu minggu yang lewat dengan begitu cepat. Dan saya harap Anda benar-benar sudah belajar banyak hal dalam minggu ini tentang kebaikannya. Yang pertama, bahwa Tuhan itu baik bagi mereka yang berharap atau menanti-nantikan ke Dia. Apakah kita berharap kedatangan Tuhan Yesus? Apakah kita benar-benar menantikan kepada kedatangan Tuhan Yesus untuk menjemput umatnya di awan? Ya, seberapa jauh kita menantikan itu? Yang kedua, Allah itu baik bagi mereka yang mencari Dia. Ya, dengan kata lain, apakah kita haus dan lapar akan Dia? Ya, sungguh-sungguh ingin bertemu dengan Dia. Tuhan itu memberikan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Ya, segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Kadang-kadang kita tidak dapat menemukan karena kita terlalu berfokus kepada masalah, kesulitan, problem. Tapi mari kita lihat kebaikan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Tuhan memberikan kebaikan kepada mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Apakah Anda sudah terpanggil? Apakah Anda sudah benar-benar menjalankan rencana Allah? Ingat, rencana Allah itu di luar dugaan kita. Jauh lebih besar, dahsyat, hebat daripada apa yang kita dapat pikirkan. Juga perhatikan, banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih, dan bagaimana seberapa jauh kita setia. Nah, seperti saya sudah menyampaikan kemarin, hari ini saya ingin bicara kebaikan Allah. Apa kebaikan Allah? Nah, untuk mengerti kebaikan Allah yang paling utama, yang paling penting, yang paling dahsyat, yang paling luar biasa, kita baca Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ayat 17. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan dunia. Nah, ini kebaikan yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Dia mengaruniakan anaknya Yesus Kristus datang ke bumi ini, ya, supaya setiap orang percaya kepadanya memperoleh hidup yang kekal. Tidak akan binasa, tapi memperoleh hidup yang kekal. Jadi ada kehidupan kekalan yang disediakan bagi mereka yang mengasihi Tuhan, ya, yang mereka yang benar-benar percaya kepada Bapa, percaya kepada Yesus Kristus. Tujuan hidup di mana Yesus turun ke bumi itu untuk menyelamatkan kita. Bagaimana kita dapat diselamatkan? Nah, kita harus sadar bahwa di dalam perjanjian baru, kalau ada orang yang berdosa, apa yang mereka harus lakukan? Mereka harus korbankan binatang. Ya, apakah itu domba, kambing, apakah itu merpati, burung, ya. Tapi ada korban yang terlibat. Korban kebanyakan anak domba yang dikorbankan atas dosa daripada manusia. Tetapi setiap tahun mereka balik ke Yerusalem, mereka minta maaf lagi, domba dikorbankan dan sebagainya. Itu setiap kali. Kalau sekarang ini ada perubahan, ada perbedaan, dan kita akan diingatkan minggu depan. Ya, kita akan diingatkan kembali kepada harga yang Yesus Kristus bayar di kayu salib. Bagaimana Dia mati di kayu salib. Bagaimana terjadi satu penukaran, yaitu penukaran di kayu salib.
penukaran apa? Dia tukarin dosa kita, ya, dan berikan pengampunan kepada kita. Dia tukarin penyakit kita dan berikan kesembuhan. Ya, dia mengubah hidup yang mati menjadi hidup yang kekal. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, seberapa jauh kita berfokus kepada kebaikan Allah, yaitu di dalam Yesus Kristus. Karena ingat, sebelum Yesus mati di kayu salib, dia berkata begini, Bapa kalau mungkin cawan ini dilewatkan. Tapi sekali lagi kita dapat melihat bagaimana Yesus itu benar-benar menyerahkan hidupnya kepada Bapanya. Di mana dia berkata, bukan kehendakku, melainkan kehendakmu yang terjadi. Wow, luar biasa, bukan? Coba kalau Yesus ngotot, nggak mau mati di kayu salib. Nggak mau mati buat saudara dan saya. Saya juga nggak tahu apa yang akan terjadi. Makanya saya nggak terlalu mau berfokus kepada itu. Karena saya mau berfokus kepada ini, bahwa Allah telah mengutus anaknya. Itu kebaikan yang Allah berikan kepada saudara dan saya. Ya, supaya Yesus itu mati di kayu salib. Yesus itu dikubur, dan kemudian pada hari yang ketiga dia bangkit. Hari yang ke-40 dia naik ke surga. Hari yang ke-50 atau 10 hari sesudah Yesus naik ke surga, dia memberikan janjinya, ya, waktu dia ada di bumi, untuk kalau dia ada naik, dia akan utus Roh Kudus untuk turun. Dan itu terjadi, ya, di hari Pentakosta, ya, di mana Tuhan benar-benar mengutus. Pentakosta artinya hari yang ke-50, makanya kita harus mengerti firman Tuhan. Ya, sebelum kita dapat menilai pembicaraan, sebelum kita dapat menguji firman yang disampaikan dan sebagainya, kita harus tahu firman Tuhan. Makanya, ya, kebaikan yang Tuhan berikan, bahwa dia mengutus anaknya, Yesus Kristus, mati di kayu salib, dikubur, bangkit. Itulah Injil. Itulah Injil keselamatan yang Tuhan berikan bagi saudara dan saya. Supaya kita benar-benar mengalami. Ya, banyak orang ikut bertobat, ya, terima Yesus, berkata, aku mengasihi Yesus. Tetapi sekali lagi Bapak Ibu Saudara yang kekasih, dalam tahun ini saya sering sudah sampaikan, bahwa menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, ya, di mana kita mengaku dosa, kita benar-benar menerima. Itu adalah awalnya, itu adalah starting, permulaannya. Ya, kalau ada pelariannya, kalau ada lari, maraton atau apa saja, ada awalnya, ada titiknya di mana mereka mulai lari. Dan ada titik akhir, ada garis akhir. Dan di tengahnya mereka lari. Ya, mereka melewati, mengeluarkan energi. Mereka itu mungkin jatuh, bangkit lagi. Mereka mengalami cuaca dan segala macam. Sampai mereka tiba kepada akhir, yaitu garis akhir. Dan di tengahnya mereka kerja keras. Mereka lakukan tugas, yaitu lari. Lari 42 km. Wow, jauh banget. Ya, tapi Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita tetap sama. Keselamatan kita terima di dalam Yesus Kristus. Tapi dari situlah kita mulai mengerjakan keselamatan. Artinya keselamatan sudah terima dengan sia-sia. Tetapi seberapa jauh kita melarikan, lari ke tujuannya. Apakah kita benar-benar mengakhiri tujuannya? Dan kita bisa berkata, aku sudah selesai. Aku sudah lakukan tugas yang dipercayakan kepada aku. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Inilah kebaikan yang Tuhan lakukan. Lupakan yang lain. Semua yang lain adalah bonus. Semuanya lain adalah ekstranya dibanding dengan keselamatan yang diberikan.
Mari kita buka hati kita. Mari kita izinkan Roh Kudus berbicara dalam hati kita. Supaya kita benar-benar hidup dalam keselamatan yang Tuhan berikan bagi saudara dan saya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami sungguh bersyukur kepada Engkau. Dalam minggu ini kami sudah bahas tentang Allah itu baik. Kami mulai bahwa Allah itu baik bagi mereka yang berharap atau menantikan, bagi mereka yang mencari Dia. Dan Engkau turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan itu kepada mereka yang mengasihi Engkau, kepada mereka yang telah dipanggil sesuai dengan rencananya. Tuhan, kami juga sadar banyak yang dipanggil, tapi sedikit yang dipilih. Dan berapa banyak yang sisanya yang benar-benar setia sampai garis akhirnya. Kami juga sadar Tuhan bahwa firman-Mu berkata di akhir zaman banyak orang akan murtad, akan menjadi jauh daripada Engkau, akan meninggalkan imannya. Oh Bapa, biar hari ini kami kembali merenungkan tentang kebaikan yang Engkau berikan kepada kami, yaitu keselamatan, yaitu kehidupan yang kekal. Bapa, kami berdoa supaya Roh Kudus akan menyelidiki hati kami pada hari. Apakah kami sudah berjalan di jalan-jalan yang benar, di dalam jalan yang sempit, pintu yang sempit, kita dapat masuk di situ. Tuhan, kami berdoa, biar hari ini Engkau mempersiapkan hati kami semakin lagi Tuhan. Karena minggu depan kami diingatkan kejadian-kejadian yang terjadi 2000 tahun yang lalu. Di mana Engkau mati Tuhan. Tubuhmu dan darahmu diserahkan, dicurahkan bagi kami. Untuk mengubah kehidupan yang maut menjadi kehidupan yang kekal. Terima kasih Bapa. Seringkali kami tidak sanggup memperkatakan syukuran kami. Karena terlalu mendalam Tuhan. Kadang-kadang tidak ada perkataan untuk mengungkapkan Tuhan. Kadang-kadang Engkau mau kami cuma diam saja menikmati Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita terus merenungkan tentang kebaikan Tuhan. Ya, keselamatan datang daripada Yesus Kristus untuk saudara dan saya. Haleluya. Saya berdoa supaya berkat dari Allah Bapa kami yang di surga, kasih yang sempurna di dalam Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua, mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Ya, sampai ketemu hari Senin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.